terima kasih sekali bisa bergabung di Story Asik ini, luar biasa. Banyak loh yang membuat menu itu salah-salah. Wah, saya ingin dapat vitamin C, saya minum air jeruk. Tapi yang diminum jeruk panas, itu karena seneng minum jeruk panas, ya mati, hilang semua lah vitamin C-nya. Orang vitamin C itu dikasih air panas langsung hilang, gitu kan. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Apa kabar semuanya selama pandemi? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Dan tetap patuh disiplin terhadap protokol kesehatan. Oke? Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tetapi juga hal-hal baru yang barangkali belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bersama saya Asik Eka. Di video saya kali ini di segmen Story of Life, saya ingin bercerita tentang sesuatu hal yang terkait dengan pandemi. Tapi nanti dulu, pandemi yang di Story Asik ini penting banget untuk kalian Pahmud ya, Papah muda, kemudian juga Mahmud, juga untuk Anda yang barangkali baru saja melangsungkan pernikahan atau yang dalam waktu dekat ini merencanakan pernikahan. Kenapa penting? Karena katanya selama pandemi ini seseorang tidak boleh hamil. Kenapa ceritanya bisa begitu? Nah, di kesempatan kali ini saya nanti akan ajak seorang narasumber yang memang pakar di bidang ini. Beliau adalah Dr. Hasto Wardoyo, SPOG, konsultan fertilitas. Beliau juga sekaligus adalah Kepala BKKBN Republik Indonesia. Nah, gimana informasi dan cerita selengkapnya? Kenapa selama pandemi nggak boleh hamil? Tonton terus videonya sampai habis. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa sebelum lanjut nonton, subscribe dulu, kemudian pencet gambar loncengnya agar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru berikutnya dari Story Asik. Terima kasih. Oke friend, masih di Story Asik dan sekarang saya pengen ketemu dengan Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Republik Indonesia. Halo Dr. Hasto, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Terima kasih sekali bisa bergabung di Story Asik ini, luar biasa. Kabar baik ya, mudah-mudahan ya dok ya. Terima kasih banyak nih sudah berkenan hadir di Story Asik. Nah dok, saya mau nanya nih, apa benar selama pandemi ini seseorang nggak boleh hamil dok? Kalau pertanyaan tentang mengapa di masa pandemi lebih baik hamilnya ditunda dulu, sebetulnya begini ya, kami baik secara pribadi, saya sebagai dokter atau saya sebagai Kepala BKKBN, itu tidak melarang hamil, hanya hamil di masa pandemi ini memang butuh dipersiapkan dengan baik. Maksud saya begini, kalau yang tidak penting-penting amat, tidak urgent sekali itu, apalah salahnya kalau misalkan masih bisa ditunda. Contoh ya, misalkan sekarang sudah nikah, usia 19 tahun. Nah, hamil yang ideal kan usia 20. Nah, ini bisa ditunda dulu nih. Meskipun nikahnya belum 20, ditunda hamilnya di 20 tahun sambil nunggu nanti pandemi reda. Contoh lagi, sudah punya anak satu, usia masih 25 tahun, pingin nambah lagi. Nah, apa salahnya sih kalau nambahnya di usia 26 aja atau 27 saja? Toh ini masih usia yang bagus, usia yang aman. Gitu. Nah, kecuali contoh begini, usia sudah 35 tahun, belum punya anak. Gitu. Lah, kan menurut saya itu bisa, harus segera hamil justru kita anjurkan. Cuman harus dipersiapkan dengan baik. Karena apa? Karena orang hamil yang kemudian hamil muda di masa COVID ini tentu banyak efek samping dari hamil muda itu yang membutuhkan penanganan tertentu. Sebagai contoh, hamil muda tetapi mual muntah berlebih, ya. Ini ada bisa hampir 15%, ya.
Nah, ini kan suatu saat butuh dipasang infus, butuh ke rumah sakit itu. Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini kan sering agak ribet ini untuk penanganan. Kadang-kadang dokter juga membatasi. Kalau nggak emergensi sekali, sudahlah diatasi dulu di rumah gitu. Nah, oleh karena itu kondisi ini tentu lebih baik kita hindarkan, kita dalam kondisi yang emergensi tetapi agak pelayanan tidak begitu maksimal. Begitu juga orang hamil itu hampir rata-rata lebih dari 5% abortus. Jadi kalau ada 100 orang hamil, 5 itu keperdarahan, keguguran gitu. Nah, kondisi ini kan juga merepotkan. Hamil, perdarahan, perutnya mules, kemudian harus datang ke rumah sakit. Ternyata rumah sakitnya juga menangani COVID juga sehingga ada pembatasan-pembatasan. Nah, inilah yang harapan kami dengan tidak menambah permasalahan, maka penanganan COVID juga bisa berjalan dengan baik, kehamilan yang direncanakan juga menjadi lebih baik, karena tidak ketemu dengan kondisi-kondisi yang emergensi yang menyulitkan ibu-ibu yang hamil ini. Oke, begitu ya dok ya. Tapi dok, bagaimana misalnya ada alasan-alasan tertentu yang memang mengharuskan seseorang harus segera hamil? Kira-kira bagaimana nih dok dengan kondisi seperti ini? Ya, kalau ada alasan tertentu yang mengharuskan segera hamil, tadi contohnya seperti usia sudah mepet, sudah 35 tahun, padahal belum punya anak, ya sudahlah disegerakan hamilnya. Ada juga yang pingin punya anak 2, sudah ngebet nih pingin punya anak 2, usia 34, anak yang pertama sudah lebih 3 tahun usianya. Ya ini karena betul-betul mepet 35 supaya tidak jatuh dalam kehamilan risiko tinggi, ya hamil lah begitu. Ada juga orang yang nikah belum punya anak sama sekali, usia sudah 38 tahun, ya jangan ditunda. Karena kalau ditunda nanti 40 tahun sudah repot, ini sudah hamil risiko sangat tinggi dan kadang-kadang sulit hamilnya. Ya, jadi maksud saya seperti itu. Bagaimana, apa maksudnya menunda kehamilan dan tujuannya menunda kehamilan dan siapa yang kemudian perlu justru harus segera hamil, begitu. Oke, gitu ya dok ya. Tapi dok, ada pertanyaan lagi kemudian, gimana kalau sudah terlanjur hamil di masa pandemi ini? Nah, ini gimana nih dok? Ya, kalau sudah terlanjur hamil juga tentu harus dirawat dengan baik. Saya kasih pesan kepada semuanya bahwa kalau hamil di masa pandemi COVID, kemudian kalau hamilnya masih hamil muda, baru telat sebulan, 2 bulan, saya memaklumkan bahwa ada mual-mual, ada muntah-muntah. Saran saya supaya tidak jatuh dalam kondisi yang kritis, dehidrasi atau kekurangan air, minum wedang jahe, tapi jahe yang asli. Kalau perlu jahenya bikin sendiri. Kalau nggak bikin sendiri, belinya di angkringan juga oke. Karena di sana adalah jahe asli, bukan jahe saset yang sudah di toko. Karena jahe yang asli masih mengandung zat-zat yang membuat anti-emetik namanya atau anti mual itu. Inilah yang membuat kemudian orang bisa berkurang mualnya kalau minum wedang jahe. Kadang-kadang ada orang yang begini, ini kan hamil, jahe kan panas itu. Ini menjadi mitos. Waduh, kalau minum panas orang hamil nggak baik. Ini salah. Ini saya luruskan betul ini. Ya, jadi orang minum jahe panas, kopi panas atau wedang panas katakanlah gitu ya. Itu panasnya tidak akan ngasih panasnya ke bayi gitu ya. Jadi kadang-kadang orang menyangka, wah kalau itu minum panas bayinya ikut kepanasan. Tidak begitu, lain jurusannya, ya, lain ceritanya ya. Makanya minumlah jahe gitu. Kemudian hamil muda ini kan rentan, masih rawan, mudah terjadi abortus atau keguguran. Ya. Saran saya memang hamil muda relatif lebih istirahat. Ya. Karena kecapean, kelelahan memang bisa menimbulkan gangguan kontraksi pada rahim, kemudian terjadi keguguran. Pada saat-saat lebaran, Hari Raya Idul Fitri, banyak orang berkunjung ke sana kemari. Coba kita lihat, di rumah sakit kan banyak abortus pada berdatangan karena orang hamil pada kecapean. Itu. Begitu juga saya tidak melarang hubungan seks suami istri. Tetapi sebetulnya hubungan seks pada saat hamil ini tidak ada manfaatnya secara biologis. Tidak penting, tidak perlu ya sebetulnya. Hanya kepentingannya itu memang untuk menjaga harmonis hubungan suami istri.
Tentu saya tidak melarang sekali lagi, tetapi bahwa sperma itu kalau disemprotkan kemudian dia mengandung prostaglandin, kemudian prostaglandin itu membuat kontraksi rahim, kemudian juga pada saat seorang perempuan mengalami puncaknya juga ada kontraksi, maka kontraksi-kontraksi ini juga bisa memacu terjadinya keguguran. Sehingga jangan heran kalau ada orang telat seminggu nih, kalau ada yang belum sempat dites juga, begitu telat seminggu hubungan suami istri perdarahan, habis itu dia mengatakan wah terus menstruasi gitu. Padahal itu sudah ada proses kehamilan gitu. Nah, oleh karena itu hamil tetap dirawat dengan baik, istirahat yang cukup, hubungan suami istri kalau hamil muda diperjarang, syukur kalau tidak, minum wedang jahe, kalau tidak bisa makan apa-apa, makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa, itu kalau saya menyarankan makanlah yang halus. Karena kalau makanan halus begitu diserap, masuk ke lambung, langsung diserap oleh tubuh. Sehingga mungkin belum sempat dimuntahkan, sudah terserap oleh tubuh. Di masa pandemi ini kan tujuannya apa? Tujuannya biar kita nggak sampai dehidrasi, nggak sampai kekurangan nutrisi. Sehingga makanan yang halus saya sering sampaikan ke pasien saya, gimana kalau minum es krim bisa nggak? Gitu. Oh bisa dokter, minumlah es krim. Gitu. Ada juga yang masih takut lagi, dokter kalau minum es krim saya hamil begini nanti bayinya kebesaran. Saya bilang, ini hamilnya baru 2 bulan, baru 3 bulan, bayinya aja masih kecil, berapa senti ukurannya, kok sudah takut kebesaran? Itu kan tidak benar juga. Ya. Nah, es itu sebetulnya aslinya tidak membuat besar bayinya, yang membuat besar bayinya adalah gulanya. Sehingga saya sering ekstrem bilang sama pasien saya, coba minum es batu itu, kletak-kletuk itu bikin es batu. Ya bayinya kurus kering lah itu, padahal es itu. Tapi sebaliknya tidak minum es tapi minum air manis terus-menerus itu, kan bayinya juga kebesaran. Cuman pada masa hamil muda ini tadi, kan saya sarankan ini kan ada mual muntah, ya es krim. Begitu minum es krimnya sudah diserap oleh tubuh, belum sempat muntah mual, sudah terserap. Ini kan bagus ya. Inilah cara-cara bagaimana merawat hamil pada saat hamil muda. Nah, di masa pandemi ini pada saat hamilnya sudah katakanlah hamil 2 bulan 3 bulan, memang ini ada baiknya lah di USG sekali ya untuk melihat kehamilannya bagus enggak gitu. Karena kita diminta kontrolnya supaya tidak sering-sering, besok hamil 16 minggu, 4 bulan, dicek lagi gitu. Nah kemudian besok hamil 28 minggu, mungkin itu bisa 2 bulan lebih gitu. Kalau di hamil 16 minggu tadi bagus, sehat, nggak apa-apalah. Kalau semuanya bagus, sehat, dokter sudah menyatakan begitu, baru kontrol lagi 28 minggu. Kenapa 28 minggu itu penting? Karena di sana ukuran-ukuran itu harus mencapai target, beratnya harus 1 kilo, ukuran pembentukan organnya sudah lengkap semuanya. Dan setelah itu naiknya ibunya ini jadi 2 kilo, ya sebulan itu bisa 2 kilo ibunya gitu ya. Ya, seminggu bisa naik 5 on. Ya, karena 4 minggu jadi 2 kilo. Ini dipantau gitu. Nah nanti setelah hamilnya 36 minggu, dengan kata lain 1 bulan sebelum HPL, itu memang kontrolnya lebih sering harusnya. Tapi karena masa pandemi, kontrol lah 36 minggu itu, dicek plasentanya seperti apa, air ketubannya cukup tidak, posisinya janin bagus tidak itu. Harusnya kalau 36 minggu, sebulan sebelum lahir, kepala sudah di bawah, air ketubannya masih cukup, bayinya sudah 2,5 kilo, harapannya begitu ya. Nah, kalau ini sudah terpenuhi semua kan tenang, makanya harus dicek di pada saat itu. Sehingga mestinya ini ceknya paling enggak jadi 4 kali minimal ini ya. Ada awal, kemudian di 16 minggu, 28 minggu, 36 minggu sudah dicek lagi gitu. Sudah 4 kali, nanti ditambah kalau lebih bagus lagi kalau bisa terakhir lebih dekat-dekat lagi. Nah itulah secara umum bagaimana kita merawat ibu hamil meskipun dalam keadaan COVID, tapi saya kira kita bisa memberikan yang optimal. Wah, ternyata banyak juga ya dok ya hal-hal yang bisa dilakukan kalau misalnya memang seorang ibu sudah terlanjur hamil di masa pandemi ini ya dok ya. Nah dok, terus ada nggak sih cara yang bisa untuk menunda kehamilan, cara-cara yang enak, cara-cara yang bagus, cara-cara yang baik selama masa pandemi ini dok? Ya,
Kalau pertanyaannya bagaimana menunda kehamilan, saya kira hari gini itu cara menunda kehamilan itu sudah nggak kurang-kurang cara. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Gitu. Secara alami misalkan, ada namanya pantang berkala. Saya kira pasangan suami istri sudah bisa ngitung kapan menstruasinya, kemudian masa suburnya kapan. Gitu. Ini pasangan suami istri tentu akan menghitung seperti itu. Ini menunda secara alami. Bagi yang baru saja melahirkan, kemudian memang jelas belum ingin hamil, tentu saran saya tetap menyusui, ini penting. Karena kalau menyusui, ini sering tidak menstruasi. Karena hampir semua orang yang menyusui secara intensif dan produktif, ASI-nya eksklusif misalnya begitu, maka biasanya dia itu terjadi tidak ada masa suburnya selama paling enggak 6 bulan ini. Ya, dia tidak menstruasi biasanya begitu. Tapi begitu sudah lebih 6 bulan umur bayinya, hati-hati, jangan mengandalkan KB alamiah. Harus dengan KB yang modern, mau pakai kondom, pakai pil, pakai suntik, pakai susuk, pakai IUD, bahkan kalau sudah cukup anaknya, suami istri bisa KB mantap, bisa steril, bisa MOW atau MOP, vasektomi, tubektomi, kan bisa melakukan itu. Nah, ini kalau yang bagi yang masih menyusui, sekarang kan ada pil, yang pilnya ini khusus untuk orang menyusui, progesterone only pill, pil yang hanya mengandung progesteron, sehingga tidak mempengaruhi produksi air susu. Bahkan mereka yang memakai alat kontrasepsi, yang kemudian sering tidak menstruasi, ini kemudian HB-nya lebih tinggi. Karena kalau tiap bulan menstruasi ada yang menstruasinya agak banyak, maka otomatis darahnya bocor. Sehingga sering orang yang kurang sehat HB-nya pun turun. Nah inilah salah satu manfaat penting untuk cara mencegah itu secara alami, tetapi kalau alami sudah lewat 6 bulan anaknya, lebih baik dikombinasi dengan cara modern. Mana yang dipilih ini ya. Wah baik dok, ternyata banyak ya pilihan-pilihan yang bisa dipakai atau dipilih untuk menunda kehamilan selama masa pandemi ini ya. Nah dok, terakhir ada nggak sih pesan-pesan penting selama masa pandemi ini yang bisa dilakukan oleh kita semua nih dok? Ya, pesan penting saya di masa pandemi ini, marilah kita di dalam keluarga, jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan secara umum. Bukan saja masalah hamil dan kandungan ya. Secara umum itu maksud saya begini, ada 3 hal yang saya harapkan betul. Yang pertama, mereka yang punya comorbid atau punya underlying disease, dia memang sakit kencing manis, sakit hipertensi, atau gangguan-gangguan penyakit yang lainnya, jantung misalnya begitu. Maka mereka ini memang harus tidak seperti dulu zaman sebelum pandemi. Orang-orang yang begini yang biasanya tidak tertib, jadi tertib. Biasanya dia kencing manis tapi makannya nggak mau diatur, jadi teratur. Biasanya kencing manis tetapi tidak mau suntik insulin, mau suntik insulin. Biasanya hipertensinya tinggi, tidak mau berhenti merokok, berhenti merokok. Biasanya tensinya tinggi, tidak mau berhenti minum kopi, gitu. Biasanya memang ini sakitnya jantung, dia dilarang makan yang asin-asin gitu, oleh dokter gitu. Akhirnya berhenti makan yang asin-asin. Biasanya dia sakit ginjal, dilarang karena sudah cuci darah, dilarang minum yang banyak-banyak, tapi sulit sekali gitu. Akhirnya juga di masa pandemi akhirnya mengikuti nasihat dokter itu. Jadi satu, kepada orang yang punya comorbid, ayo kita betul-betul harus terkendali komorbidnya ini. Insya Allah orang yang punya komorbid terkendali justru umurnya lebih panjang dibandingkan orang yang tidak punya komorbid tapi ceroboh. Gitu ya. Yang kedua, memang penting yang namanya menaikkan stamina bagi yang sehat. Kalau tadi bagi yang sakit, bagi yang sehat ini, orang yang sehat ini jurusnya kita yang pertama adalah harus menaikkan stamina. Ya acaranya banyak, ya olahraga, gitu. Kemudian juga yang berikutnya
menaikkan stamina juga ini adalah makan makanan yang sehat. Artinya intake yang masuk ke kita ini harus intake yang seimbang. Kalau dulu ya 4 sehat 5 sempurna itu yes, memang betul ya. Protein hewaninya ada, protein nabatinya ada. Banyak loh yang membuat menu itu salah-salah. Wah, saya ingin dapat vitamin C, saya minum air jeruk. Tapi yang diminum jeruk panas, itu karena seneng minum jeruk panas, ya mati, hilang semua lah vitamin C-nya. Orang vitamin C itu dikasih air panas langsung hilang, gitu kan. Tapi kan orang sering gimana ya, sering itu tuh dianggap biasa gitu loh. Wah, saya ingin biar gizinya tambah minum susu, tapi campur teh, gitu, teh susu. Ya ini kan, aduh, kan teh itu menghambat penyerapan susu, gitu, karena mengandung teofilin. Ini kan contoh-contoh yang agak konyol-konyol lah kalau menurut saya. Gitu. Ya ada juga yang salah menyusun menunya, konyol juga. Menunya itu mie, makan mie, lauknya sayur kentang. Kemudian kerupuk, waduh. Makan nasi, pakai mie, kerupuk, kentang, ya karbohidrat semua lah. Gitu. Ya. Nah inilah menurut saya bagaimana ya kita membaca, kemudian menyusun menu yang baik. Nutrisi, ya. Jadi tadi bagaimana menaikkan stamina, kemudian nutrisi, kemudian yang 3 itu proteksi. Ya, proteksi itu melindungi diri, tetapi bukan secara nutrisi maupun stamina, tetapi secara fisik. Sehingga akhirnya kita pakai masker, physical distancing, social distancing, itu menjaga jarak. Nah itulah sebetulnya. Jadi sekali lagi saya ulang, bagi pesan saya ini bagi umum di masa pandemi, bagi yang punya penyakit namanya komorbid harus terkendali. Bagi yang sehat lakukan 3 hal. 3 hal itu yang pertama naikkan stamina, yang kedua kita nutrisi yang bagus, yang ketiga kita melakukan proteksi diri. Proteksi diri dengan pakai masker, physical distancing, social distancing. Dan tentu menjaga kebersihan ini menjadi satu hal yang penting, bagian dari proteksi diri. Ya, saya kira itu. Terima kasih Mbak Asik dan semua acara dengan acara asiknya. Kami mengucapkan terima kasih dan sukses selalu. Oke dok, baik. Terima kasih banyak Dr. Hasto untuk bincang-bincangnya di kesempatan kali ini yang tentu sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya, khususnya di era pandemi sekarang ini. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Hasto dan sehat selalu dokter di dalam menjaga ketahanan NKRI ya dok ya. Terima kasih banyak dok. Assalamualaikum. Oke friend, itu tadi bincang-bincang saya dengan Dr. Hasto Wardoyo SPOG, konsultan fertilitas. Beliau juga sekaligus Kepala BKKBN Republik Indonesia. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat dan juga memotivasi serta menginspirasi kalian semuanya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.